Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, selamat datang di Film Aja. Oke, hari ini saya akan menceritakan sebuah film zombie asal Korea Selatan yang berjudul Alive, yang mengisahkan di mana seorang pria harus bertahan hidup di apartemennya dari serangan para zombie. Seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol bel notifikasinya ya. Film ini berawal dari seorang pria yang baru bangun tidur di apartemennya. Sebut saja dia dengan nama Jun. Dia adalah seorang gamer kelas berat. Ini bisa kita lihat sendiri peralatan yang bikin ngiler. Setelah dia cuci muka, si Jun menemukan catatan di atas meja makan dari orang tuanya yang menyuruhnya untuk berbelanja makanan. Tapi dasar anak berdegong, dia malah bermain game online. Ketika sedang bermain game online, teman gamenya meributkan berita di TV. Jun yang penasaran akhirnya menyalakan TV dan mendapatkan pesan SMS. Tak lama kemudian, terdengarlah teriakan dari luar gedung dan dari balkon apartemennya. Jun menyaksikan langsung adanya serangan virus yang mengubah manusia menjadi zombie. Hingga keadaan sekitarnya menjadi kacau balau. Jun yang kaget dengan keadaan sekitarnya makin shock lagi saat dia menyaksikan seorang anak yang berubah menjadi zombie dan memangsa ibunya sendiri. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari pintu apartemennya. Saat Jun membuka pintu, tetangganya langsung nyelonong masuk untuk berlindung karena ketakutan sama wabah zombie. Di sini, si Jun menyuruhnya pergi, tapi tetangganya itu enggan untuk pergi dan memaksa tetap tinggal. Saat tetangganya itu sedang di WC, Jun pun melihat berita TV yang mengatakan bahwa virus tersebut menular dengan cepat lewat gigitan dan orang yang terinfeksi berubah menjadi brutal yang ditandai dengan gejala mata merah dan kejang-kejang. Jun yang panik akhirnya mengambil pisau dan mengusirnya sambil menodongkan pisau pada tetangganya itu yang ternyata terdapat gigitan di tangannya. Tapi dia berdalih kalau dia baik-baik saja. Namun tiba-tiba dia berubah menjadi zombie. Tapi untungnya Jun tidak terkena gigitan dan berhasil mengusir tetangganya itu yang telah berubah menjadi zombie, lalu menghalangi pintu dengan kulkas, dan Jun pun akhirnya terjebak di apartemennya. Karena di luar sana sudah banyak makhluk aneh yang siap merubahnya menjadi zombie. Di sini, Jun terlihat sedang berusaha menghubungi keluarganya, tapi apa daya semua jaringan terputus karena wabah zombie tersebut. Hingga saat malam tiba, Jun tampak menyesal karena tidak menuruti nasihat ibunya untuk berbelanja makanan dan dia harus berusaha menghemat makanan yang tersisa. Keesokan harinya, Jun mencoba merekam dirinya dan mengupload ke media sosial dengan harapan siapa tahu ada yang melihatnya dan memberi bantuan. Lalu, Jun mencoba melihat kondisi sekitarnya dengan menggunakan drone yang ternyata tampak sudah kacau balau. Di sini Jun sambil terus berusaha menelpon keluarganya, tapi sayangnya baterainya keburu habis. Saat malam tiba, Jun yang tertidur pulas di kursi terbangun dan melihat seorang polwan yang sedang dikejar-kejar zombie. Tapi apa daya, walaupun memegang pistol, tetap saja tak membantunya. Sampai akhirnya, polwan itu pun terjatuh, diseret, dan dimakan oleh para zombie. Jun yang melihat kejadian itu pun tak tahan, akhirnya berteriak-teriak keluar jendela. Tapi para zombie itu tidak mempedulikannya, dan polwan itu pun tewas. Namun, akibat dari teriakan Jun tersebut, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu apartemennya. Dan ternyata, itu adalah zombie gendut yang telah masuk ke dalam. Jun berusaha mencoba menahan zombie tersebut, tapi berhubung tenaga zombie itu lebih besar, akhirnya Jun mendapatkan ide untuk numpang di pagar balkon, dan zombie itu pun lari ke balkon dan terjatuh. Gara-gara si zombie gendut itu masuk, akhirnya Jun pun harus memperbaiki pintu apartemennya yang rusak dan kehilangan makanan yang selama ini dia simpan baik-baik di dalam kulkas. Keesokan harinya, Jun yang melihat iklan mie di TV akhirnya ikut juga membuat mie karena udah lapar banget. Aduh, ninggalin mani rawas pisan jadi kabita. Lalu Jun tak sengaja menjatuhkan air minumnya yang tersenggol remote TV, dan saat Jun menyalakan air keran, ternyata air itu tidak ada setetes pun. Jun yang stres karena kecerobohannya itu akhirnya meminum air yang sudah terjatuh di meja. Singkat cerita, di hari ke-15, Jun yang terjebak PSBB virus zombie ini pun tampak stres sampai mabuk-mabukan. Ya karena udah nggak ada air, yang ada hanyalah air abok. Sampai-sampai si Jun berhalusinasi kalau keluarganya pulang dan menyapanya.
Hal itu membuatnya sedih dan menangis karena itu semua hanyalah halusinasinya saja. Sesaat kemudian, Jun mendapat pesan suara dari orang tuanya. Lalu Jun berusaha mencari sinyal hingga bergelantungan di pagar balkon. Dalam pesan itu, ibunya berkata kalau mereka terjebak di kantor ayahnya. Tapi sayang, wajah Jun yang berbahagia berubah menjadi sedih saat Jun mendengar bahwa keluarganya itu pun ternyata dikepung oleh para zombie. Jun yang mengetahui keluarganya tewas oleh para zombie itu pun akhirnya ngamuk dan menghancurkan semua barang yang ada. Hingga akhirnya Jun menghajar salah satu zombie yang dekat pintu apartemennya dengan rasa kesal. Tapi nyali Jun mulai ciut ketika melihat zombie yang sedang sarapan dan segerombolan zombie yang siap menerkamnya. Untungnya Jun berhasil bersembunyi dan kembali ke dalam ruangannya dengan selamat. Tak terasa sudah hari ke-20. Jun yang putus asa karena mungkin hanya dirinya lah yang selamat, akhirnya berpikir untuk bunuh diri saja dengan cara gantung diri. Tapi saat dia bunuh diri, ada sebuah laser yang menyorotnya dari seberang apartemen, yang ternyata ada juga orang yang selamat. Hal ini membuat Jun sangat senang dan bahagia. Wanita cantik yang juga selamat ini bernama Yubin. Dia meminta Jun bertemu besok pagi jam 7, tapi keesokan harinya, Jun yang kebluk malah bangun jam 11 siang. Jun pun meminta maaf pada Yubin, dan mereka pun saling berkenalan diri. Oh ya, Yubin punya masalah yang sama. Dia mendapat gangguan dari para zombie yang masuk ke apartemennya, hingga dia pun membuat perangkap dari kursi yang digantung. Keesokan harinya, Jun sudah bersiap lebih pagi untuk bertemu dengan Yubin, tepat jam 7 pagi. Tapi ternyata, Jun tampak terasa kelaparan parah. Lalu Yubin berusaha melempar tali dengan bolanya, bermaksud memberi makanannya lewat tali. Tapi sayangnya, bola itu tidak sampai ke apartemennya Jun. Jun akhirnya berinisiatif memberikan talinya dengan drone pada Yubin, dan berhasil. Yubin pun bisa mengirimkan makanannya pada Jun. Namun tanpa disadari, ada satu zombie yang menemukan tali Yubin yang menggantung. Karena itu adalah zombie damkar, dia pun punya keahlian memanjat. Yubin pun sempat pingsan karena sempat tertabrak oleh meja. Dan Jun yang melihat kejadian itu berusaha menyelamatkan Yubin dengan segala cara. Untungnya Yubin segera sadar dan langsung memotong tangan si zombie damkar itu sampai terjatuh. Malam pun tiba. Jun yang kehabisan makanan pun akhirnya memutuskan untuk keluar dengan cara mengendap-endap masuk ke apartemen tetangganya. Dan Jun pun mendapatkan persediaan makanan yang cukup banyak dan jaket yang hangat. Jun pun juga mengambil walkie-talkie untuk berkomunikasi. Hingga tiba-tiba muncullah zombie dari arah belakang. Untungnya Jun sempat selamat kembali ke tempatnya dan Jun pun akhirnya bisa makan dengan nikmat. Tak lupa, Jun pun membagi sebagian makanannya itu dan walkie-talkie pada Yubin untuk saling berkomunikasi. Dan hari-hari mereka pun dihiasi dengan saling berkomunikasi dan saling menguatkan satu sama lain agar mereka tetap bertahan hidup. Nah, sebagai informasi saja ya, kalau Yubin ini ternyata adalah seorang mantan pendaki gunung. Ini terlihat dari peralatan yang dia gunakan dan cara dia bertahan hidup. Berbeda dengan Jun yang pemalas namun cukup cerdas. Oke, lanjut. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba terdengar gemuruh. Mereka kira itu adalah hujan, tapi ternyata bukan. Itu adalah langkah suara gerombolan para zombie yang lari masuk ke dalam gedung. Mengetahui hal tersebut, mereka pun kaget dan tiarap. Tapi Yubin di sini tidak sengaja menyenggol sesuatu yang menyebabkan mengalihkan perhatian para zombie itu ke ruangan Yubin. Di sini, Yubin tampak ketakutan karena tak lama lagi nyawanya terancam. Tapi berkat kecerdasan Jun yang menelpon ruang sebelah Yubin, akhirnya para zombie itu pun berlari menuju sumber suara dan Yubin pun selamat. Di sini mereka menyadari tidak akan aman kalau terus berdiam diri di tempat dan mereka berdua pun bersiap melakukan pelarian menuju apartemen lantai 8 karena di sana tampak bersih, tak tersentuh oleh zombie. 우리 진짜 살 수 있을까요? 모르죠. 나도 진짜 살고 싶다고요. 그럼 됐어. Yubin pun langsung melakukan aksinya, melompat dari apartemen dengan seutas tali dan berlari menghindari para zombie yang mengerubutinya dan sempat mengambil pistol bekas polwan yang sekarang udah berubah menjadi zombie. Saat Yubin terpojok, untungnya Jun datang membantu hingga akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam gedung menuju lantai 8. Saat mereka berusaha membuka pintu satu persatu, muncullah satu zombie yang memanggil teman-temannya dan menyerang mereka berdua. Dengan sekuat tenaga, Jun mencoba menahan para zombie itu yang mengepungnya.
Hingga akhirnya salah satu pintu terbuka dan mereka pun selamat. Nah, di dalam apartemen itu ternyata ada seorang bapak-bapak yang juga terjebak di apartemennya. Dan si bapak itu pun menjamu mereka berdua, makan dan minum. Saat sedang mengobrol, si bapak berkata kalau tim SAR akan segera datang dan melakukan penyelamatan. Di sini Yubin dan Jun pun berbahagia mendapat kabar tersebut karena akan selamat. Tapi tak lama kemudian, mereka berdua pun tiba-tiba pingsan. Ternyata si bapak itu berniat jahat karena akan mengorbankan Yubin kepada istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Dan si bapak berdalih, kesian istrinya kelaparan belum makan berhari-hari. Jun yang sadar akhirnya berusaha menyelamatkan Yubin dengan menahan tali pengikat zombie tersebut dengan sekuat tenaga. Namun akhirnya terlepas juga. Saat si bapak koplok itu membuka pintu kamar tersebut, entah gimana caranya, Yubin bisa menyekap muka zombie tersebut dan membalikan keadaan. Lalu si zombie itu pun langsung menyerang si bapak koplok tersebut dan menggigitnya. Si bapak pun ikhlas, ridho lillahi ta'ala digigit oleh istrinya yang telah menjadi zombie. Dan Yubin pun menembak mereka berdua. Karena suara tembakan itu cukup keras, akhirnya memancing datangnya para zombie masuk ke apartemen. Mereka yang pasrah dengan keadaan tersebut, lalu Yubin meminta Jun untuk menembaknya. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara helikopter datang. Hal ini menjadi secercah harapan bagi mereka berdua untuk kembali bertahan hidup. Lalu mereka pun berjuang menuju lantai atas, bertarung melawan para zombie yang semakin banyak. Hingga akhirnya mereka pun sampai di lantai atas. Tapi sayangnya helikopter yang mereka tunggu tak tampak. Kemudian adegan film drama Korea pun dimulai. Jun yang stres akhirnya teriak-teriak minta tolong. Begitupun Yubin. 여기 살아있어! 우리 아직 살아있다고. 여기 살아있다고! 우리 여기 있다고! Tapi tak lama kemudian, para zombie itu berhasil mendobrak pintu dan Jun pun menembaki para zombie itu dengan peluru yang tersisa di pistolnya. Ketika peluru habis, datanglah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut dan mereka pun selamat. Oh ya, ternyata masih banyak yang selamat. Ini terlihat dari uploadan dari media sosial mereka yang terdeteksi, dan film pun tamat. Demikianlah alur cerita film zombie yang penuh drama ini. Semoga kalian terhibur. Film ini mendapatkan rating 6,2 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol bel notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.